ilmu, tinggi pengabdian untuk kerja dalam dunia dan dalam gereja. Sing-singkan lengan bajumu, jangan sayup waktu. Berdasar Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah peruaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kalau kita ada pada saat hari ini, kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan, dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ibu-ibu sekalian semua di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan kuat, dan kita akan memuji nama Tuhan. Kita buka di dalam Kidung Pujian PKJ 242 ayatnya yang pertama. Seindah siang disinari terang. See
Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kalau kami ada pada saat ini, semuanya itu karena kebaikan-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap hanya fokus kepada Engkau Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kehidupan sampai hari ini, dan itu membawa kami semakin dekat kepadamu dan melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama buka di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulang sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pasti setiap kita memiliki yang namanya harapan, memiliki namanya mimpi, cita-cita. Dan seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan meleset. Atau ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini membuat kita menjadi orang yang marah, membawa kita kepada sesuatu hal yang merasa bahwa kita ini kayak tidak bisa untuk menggapai hal itu. Tetapi jelas firman Tuhan mengatakan sebenarnya masa depan itu ada. Jadi jangan kita memakai cara pandang kita secara pribadi. Ataupun kita memakai dari kacamata kita, tetapi tidak melihat kepada kebenaran Kristus. Kitab Amsal ini menuliskan bahwa masa depan itu ada, dan harapan yang kita sudah harapkan pasti menjadi kenyataan. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan saja. Itu yang membuat kita menjadi tidak sabaran. Ibarat kata, belum waktunya untuk wanita melahirkan, kita sudah mau memaksakan untuk melahirkan. Tetapi pasti ada waktunya pun keluar juga anak dalam kandungan. Berarti sebenarnya kitalah yang harus sadar, mengintrospeksi diri bahwa seperti apa sih harapan itu. Saya memiliki tema, milikilah pengharapan di dalam Yesus Kristus, bukan di luar. Kalau kita berharap sama manusia, kita berharap sama keluarga, saudara, bahkan orang-orang yang kita sangat kasihi, ternyata mereka mengecewakan. Ya, memang benar. Ada tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Sudah jelas sekali bahwa kita perlu bawa pengharapan kita kepada Kristus. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada salahnya untuk kita tetap berharap, dan memang kita disuruh untuk berharap kepada Yesus. Kita tetap percaya bahwa Dia sanggup mengubah keadaan kita sekalipun itu yang buruk menjadi kebaikan. Jadi tetap bersabar, jadi tetap percaya saja. Pasti ada waktu Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Mungkin kayaknya keadaan kita kayak sudah tidak mungkin lagi. Tidak ada harapan.
Dan mungkin keadaan membuat kita terpukul dengan situasi, kondisi yang membuat kita tidak berdaya. Tetapi ingat satu hal, masa depan itu ada. Dan harapan kita yang selama ini mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun tidak terjadi-jadi, tunggu saja, pasti waktu Tuhan yang terbaik. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tetaplah dan milikilah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup mengubah keadaan kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan yang akan datang, tetapi saya percaya bahwa di dalam Yesus itu ada masa depan. Di dalam Kristus Yesus ada pengharapan. Punyailah iman dan tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus, sebab Dia satu-satunya juru selamat, Dia satu-satunya penolong yang akan membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu keterikatan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa dengan keadaan yang membuat kita tidak melihat jalan Tuhan. Tetapi punyailah iman. Punyailah iman, milikilah iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Maka Dia sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini akan membawa kita kepada pengharapan yang sebenarnya itu. Karena pengharapan di dalam Kristuslah yang akan membawa kita kepada kemenangan, dan kita akan mencapai puncak pengharapan itu, dan kita akan mendapatkan segala yang menjadi kerinduan hati kita. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita dengarkan dan kita lakukan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Punyailah harapan di dalam Kristus Yesus, dan percayalah di setiap masalah kita, di setiap pergumulan kita, pasti ada jalan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Mari ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membawakan persembahan kita. Kita menyanyi di dalam PKJ 138 ayat yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ya Bapa, kami tetap kuat, memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus, sebab kami percaya bersama dengan Tuhan sajalah kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami, ibu-ibu dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus selalu memberkati, Tuhan Yesus memberikan hikmat akal budi, Tuhan Yesus selalu memberikan
jalan keluar di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani, dan mereka tetap punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat segala sesuatu hal, baik itu di dalam setiap kehidupan jemaat kami. Engkau memberkati Ibu Pendeta beserta dengan seluruh majelis jemaat dan kami semuanya dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami dan melindungi kami, meskipun kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami dan memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pengharapan dan iman yang kuat bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kami. Kami tidak takut karena pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat persembahan kami yang sudah kami bawa. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah persembahan ini digunakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak melihat dari nilainya, namun Engkau melihat setiap hati kami untuk memberi yang terbaik, bahkan memberi hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus